Jepang adalah salah satu negara yang terkenal dengan budayanya yang unik. Namun, di balik semua itu, ada fakta menarik yang mungkin masih belum diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah tentang kehidupan remaja di Jepang. Tapi nih guys, buat opening kita suguhkan yang mantap-mantap dulu. Apakah kamu pernah mendengar festival aneh di Jepang? Ya, salah satunya adalah Kanamara Matsuri, yang juga dikenal dengan sebutan Festival Tongkat Besi. Festival tersebut diperingati pada hari Minggu pertama bulan April setiap tahunnya di Shinto Kanayama Shrine, dekat Kawasaki, di prefektur Kanagawa. Festival ini terkenal dengan patung-patung rudal besar dan prosesi membawa patung tersebut keliling kota. Acara ini merupakan penghormatan kepada dewa-dewi pelindung kesuburan dan kesehatan reproduksi. Namun, penting untuk diingat bahwa festival-festival seperti Kanamara Matsuri masih menimbulkan kontroversi di Jepang meskipun dilakukan dengan tujuan adat dan kepercayaan lokal. Sebagai wisatawan, sangat penting untuk menghormati budaya dan perayaan setempat. Nah, sekarang kita bahas yang seger dulu ya. Remaja di Jepang memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sekarang mereka diizinkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diizinkan oleh orang tua mereka, seperti melakukan mantap-mantapan di usia belasan tahun atau memanfaatkan situs online khusus untuk mencari pasangan esek-esek. Tapi, apa yang menyebabkan perubahan ini terjadi? Dan apa dampaknya bagi masa depan negara ini? Usia persetujuan mengarah pada penyetujuan atau penolakan bagi seorang perempuan untuk melakukan hubungan itu. Konsep usia persetujuan ialah memberi persetujuan, namun didasarkan pada seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Hal inilah yang mengacu pada usia dengan batasan yang beda-beda di setiap negara. Usia persetujuan di Amerika Serikat misalnya berada di antara usia 16 tahun hingga 18 tahun, tergantung di negara bagian mana ia berada. Di Inggris dan Korea Selatan, usia yang diperbolehkan adalah 16 tahun. Di Prancis 15 tahun, usia persetujuan tidak diatur secara terperinci. Pasal 287 KUHP hanya mengatakan bahwa anak di bawah 15 tahun dilarang melakukan hubungan. Namun, lain halnya dengan Jepang yang mengambil patokan angka 13 tahun. Ini didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap mampu menyetujui aktivitas esek dan persetujuan tersebut sah secara hukum. Sedangkan yang masih di bawah umur secara hukum dianggap sebagai korban atau diperkaus. Perubahan sosial. Salah satu alasan di balik perubahan sosial ini adalah keterikatan generasi yang lebih tua pada kebiasaan dan nilai-nilai lama, sementara generasi muda ingin mencoba hal baru. Dalam hal yang sama, munculnya teknologi memainkan peran besar dalam memudahkan remaja untuk menemukan pasangan lebih mudah. Dengan begitu, remaja di Jepang cenderung memiliki kebebasan yang lebih besar dalam melakukan hubungan dan melakukan kegiatan esek-esek. Namun, efek dari ini juga memiliki dampak pada penyebaran penyakit, kehamilan di luar nikah, dan kerusakan mental atau emosional. Selain itu, bisa juga menjadi masalah sosial jika pengawasan dan pendidikan yang kurang tepat akan konsekuensi yang akan ditanggung dari kehidupan berpacaran seperti kelahiran bayi di luar nikah yang banyak menjadi masalah di negara ini. Kebingungan identitas sebagian masyarakat dan budaya Asia, termasuk Jepang, hal seputar esek masih dipandang tabu dan jarang dibicarakan keluarga dan dalam lingkaran pendidikan. Bahkan, pendidikan esek-esek di sekolah-sekolah di Jepang sangat minim. Remaja mungkin merasa bingung dengan kebebasan baku hantam yang mereka miliki dan akibatnya, ada kemungkinan bahwa mereka tidak dapat memahami pentingnya mengambil tindakan preventif seperti penggunaan helm dan perlindungan diri lainnya. Tidak hanya itu, ada juga tekanan dari masyarakat dan keluarga untuk sukses dan menjadi yang terbaik yang membuat remaja cenderung berpikir bahwa hubungan esek-esek akan menambah status publik mereka.
Ini bisa menjadi masalah besar bagi mereka yang memiliki pengalaman buruk saat melakukan hubungan cocok tanam di kasur, atau merasa disalahkan oleh lingkungannya yang kurang mendukung. Kesimpulan dampak dari kebebasan remaja di Jepang ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Jepang sendiri. Namun, bisa dikatakan bahwa sebagai generasi muda yang terus berkembang, remaja perlu mendapatkan pendidikan, esek-esek yang lebih terbuka dan seimbang agar mereka dapat memahami pentingnya mengambil tindakan preventif dan kehidupan berjumlah pasangan yang aman. Jepang adalah negara dengan budaya dan tradisi yang sangat unik. Oleh karena itu, perubahan di masyarakat terkadang memicu banyak debat tentang nilai-nilai yang dipegang teguh selama ini. Kehidupan remaja di Jepang yang semakin terbuka terhadap perkembangan teknologi dan budaya pop dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara ini, terutama dalam hal aturan dan norma sosial. Oleh karena itu, pemerintah Jepang melakukan perubahan kebijakan untuk memberikan pendidikan esek-esek yang lebih komprehensif dan dukungan pada remaja untuk memahami arti penting dari perlindungan diri sendiri dan keamanan saat melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, dukungan dan layanan kesehatan mental juga harus ditingkatkan untuk membantu mereka yang mengalami masalah pada kesehatan mental atau emosionalnya saat menjalani kebebasan aduh gabrut. Di samping itu, sebagai generasi baru yang terus berkembang, remaja di Jepang juga harus dilindungi dan diberikan hak untuk berbicara dan didengar tentang masalah sosial dan kesehatan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, peran orang tua, pendidik, pihak berwenang, dan masyarakat sangat penting sebagai perlindungan dan pengawasan yang tepat untuk menciptakan kehidupan remaja yang lebih seimbang. Pengangguran di Jepang, kehidupan fritter, dan fenomena hikikomori. Meski terkenal sebagai negara maju dengan industri dan teknologi canggih, Jepang ternyata mengalami masalah pengangguran yang cukup serius. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran di Jepang mencapai 22%, sedikit lebih tinggi dari negara lain seperti AS, Kanada, dan Australia. Namun, apa yang membuat masalah pengangguran di Jepang terlihat unik dan menarik perhatian? Pola hidup fritter adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang di Jepang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu. Pola hidup fritter cukup unik karena seringkali mereka memilih untuk bekerja paruh waktu untuk menjalani gaya hidup yang lebih bebas dan santai daripada bekerja dengan rutinitas yang ketat dan menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utamanya. Sebagian dari mereka juga menggunakan waktu luang untuk mengejar hobi atau jalan-jalan. Meskipun di Jepang pekerjaan menjadi salah satu prioritas utama masyarakat, pola hidup fritter menunjukkan bahwa kebebasan dan kepuasan diri juga penting bagi remaja dan generasi muda lainnya di Jepang. Pola hidup mereka tentu saja hanya dapat dijalani pada skala kecil dan kebebasan ini banyak dibayar dengan biaya ekonomi. Generasi mereka yang diabaikan ketika mereka menjadi tua nanti dan pengangguran atau tidak punya dana pensiun, dan oleh karena itu, Jepang menghadapi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Fenomena hikikomori. Fenomena hikikomori adalah salah satu fenomena yang membedakan Jepang dari negara lain terkait masalah pengangguran. Hikikomori adalah sebutan bagi orang yang menutup diri dari masyarakat dan dunia luar selama beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, karena masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan sosial. Fenomena ini muncul karena tekanan sosial dan adanya nilai-nilai yang menuntut orang-orang untuk terus berprestasi di lingkungan yang sangat kompetitif seperti di Jepang. Nah, itulah fakta unik tentang kehidupan remaja di Jepang yang unik dan aneh. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Keempat, disarankan untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, karena kami akan memberikan informasi yang mungkin tertutup di dunia.